Haleluya. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya semua jemaat yang di rumah dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada sampai saat ini semuanya karena kasih karunia Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, datang Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau dan kami mau puji Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, amin Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Pujian ini yang lebih sungguh lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, sembah dan puji, sembah dan
Yesus Tuhan, Yesus Raja, glory bagimu. Yesus Tuhan. How great is our God, and sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God, amen. And sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God, and sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, how great, amen, is our God. And sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, and all will sing how great, and all will sing how great, and all will sing, how great is our God. Adapun pertolongan kita daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengaku iman rasuli dan hendaknya masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari ini. Kami sangat bersyukur atas setiap karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, nafas yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Biarlah Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan melawat umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah, lawatan Allah bekerja atas kami semua. Kami percaya Tuhan,
kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat Tuhan. Oleh sebab itu kami bersekutu hari ini di rumah kami masing-masing bersatu memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hadirat-Mu kami rasakan, lawatan-Mu kami rasakan Tuhan, jamahan-Mu kami rasakan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan kami sungguh serahkan ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita orang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam puji-pujian. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, sukacita Tuhan turun atas kehidupan kita. Amin. Sebab Tuhan baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, ya Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda,
saat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang telah melawat kami Tuhan. Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Engkau yang telah menolong kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, penolong kami Yesus. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yesus takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita ngedut pujian ini lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti ya Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. di hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam segala pujian dan penyembahan kami, di mana Tuhan hadir melawat setiap kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, ku berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online juga Tuhan. Biar Engkau Tuhan melawat mereka saat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan terus bertumbuh di hidup kami ini ya Tuhan. Firman-Mu menjadi iman yang teguh di dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini hamba yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang mengurapi setiap apa yang hamba sampaikan ini ya Tuhan. Sehingga lewat pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Layakkan seluruh hidup kami ini ya Tuhan. Dan kami percaya pada saat hari ini ya Tuhan, kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengasihi kepadamu Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari setiap kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya. Ya. Salam buat kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini yang walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang Kairos Agung Mulia dan bersama jemaat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan itu adalah firman yang menerangi setiap hati kita saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat hari ini, pastikan setiap hati kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita renungkan dan kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi pondasi yang kuat di dalam kehidupan orang percaya. Persoalan apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, dan kita percaya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Saya ulang lagi, kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 dengan tema yang diberikan kepada saya, larut tapi bukan hanyut. Ya. Saya akan baca di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakasnya itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga, lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang
yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dan dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurus sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat yang ke-12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai pendapatmu. Ayat 14. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tema hari ini adalah larut tapi bukan hanyut. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka berada di dalam pembuangan, mereka tetap mencari Tuhan. Bahwa mereka tidak berlarut lama-lama di dalam pembuangan pada saat itu. Tetapi bahwa
orang-orang percaya, orang-orang hebat yang sangat luar biasa ini, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hari-hari ini yang dimana dikatakan bahwa corona yang belum hari ini yang belum berakhir, dan kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya corona ini. Namun di sisi yang lain keadaan corona ini seringkali orang bertanya-tanya kepada Tuhan, adakah Tuhan? Orang mulai bertanya, kemanakah Tuhan ketika masalah datang, ketika corona terus semakin meningkat, kita mulai bertanya kepada Tuhan. Bahkan kita melihat corona yang begitu sangat luar biasa, bahkan begitu banyak juga yang meninggal. Orang-orang yang mereka cintai, yang dipanggil oleh Tuhan, dan mengalami suatu kesedihan yang sangat luar biasa. Dan orang-orang yang mengalami suatu kesedihan yang sangat luar biasa, orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Dan saya percaya pada saat hari ini bahwa Tuhan ingin ajarkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya untuk benar-benar mengerti dan memahami rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat hari ini, bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berada di dalam pembuangan, yang dimana kalau kita lihat dalam konteks Alkitab ini, dalam konteks kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan harus izinkan terjadi bagi kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda yang diporak-porandakan karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Mereka lupa kepada Tuhan. Mereka tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus izinkan mereka masuk ke dalam pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, sekalipun mereka berada di dalam pembuangan, mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang muda ini adalah orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Sebelum mereka berada dalam pembuangan pun, mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan terjadi, ketika Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam pembuangan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini, ada suatu pengharapan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Artinya bahwa pergumulan boleh ada, masalah boleh datang silih berganti di dalam hidup orang percaya. Namun satu hal kita percaya, bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tidak berlarut-larut dalam keadaan masalah. Tuhan mau supaya kita tidak berlarut di dalam keadaan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tuhan mau supaya kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan pada saat hari ini, percayalah bahwa dalam hidup kita ini ada Tuhan yang senantiasa menyertai, memelihara setiap kehidupan kita. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka harus diperhadapkan ketika mereka ada di dalam pembuangan. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Ternyata mereka dipilih oleh raja supaya mereka dipekerjakan. Mereka dipekerjakan di Babel. Kalau kita lihat yang diperhadapkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah mereka harus menyantap makanan raja. Mereka harus diberi makanan yang sudah dipersiapkan oleh raja. Jadi makanan ini makanan yang dimakan oleh raja. Jadi mereka harus menyantapnya. Mereka harus mereka harus menyantap makanan yang diberikan oleh raja-raja pada saat itu. Tetapi mereka berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Mereka berkomitmen untuk
tidak menyantap makanan raja. Karena kalau kita lihat bahwa makanan raja ini adalah menurut yang peristiwa yang terjadi pada saat itu, bahwa makanan-makanan itu harus dipersembahkan kepada dewa agama Babel. Jadi ternyata bahwa makanan santapan raja ini adalah makanan yang harus dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Baik, di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-8 bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Mereka berani menolak sekalipun ada resiko, sekalipun di depan mereka ada tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, Tuhan sertai mereka selalu. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Mereka tetap berkomitmen untuk hidup kudus. Mereka tetap berkomitmen untuk mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Jadi yang kita dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, bahwa Allahnya Daniel, Abednego, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Allah yang sudah berjanji menyertai setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, saat ini saya tahu Bapak Ibu saat ini dalam keadaan pergumulan yang sangat luar biasa, dalam keadaan tekanan yang dihadapi saat ini, mungkin kehilangan pekerjaan karena dengan keadaan corona. Tetapi kita mulai bertanya kepada Tuhan. Kita mulai berdoa kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan berdiam diri. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada bersama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita saat ini. Sekalipun kita melewati segala pergumulan yang kita hadapi saat ini, Tuhan ada bersama kita. Kita lihat bahwa dalam pasal-pasal selanjutnya, bagaimana Tuhan mengizinkan mereka harus ada di perapian yang menyala-nyala. Mereka ada di dalam goa singa. Tuhan harus izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi atas rencana Tuhan, atas kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan menyertai orang-orang percaya, di mana Tuhan menyertai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat ini kita berada di dalam lembah kekelaman. Saat ini kita tidak tahu kita mau harus kemana. Saat ini masalah belum selesai, masalah datang lagi dalam hidup kita. Kita mulai putus asa, kita mulai bertanya kepada Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang hidup. Kita sedang menyembah Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama kita. Oleh sebab itu jangan berlarut-larut di dalam masalah. Jangan biarkan masalah itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Mari saat ini kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu percayalah bahwa hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kita harus berjalan dalam lembah kekelaman saat ini, Tuhan ada bersama kita. Tuhan tahu segala keterbatasan kita, segala ketidakmampuan kita saat ini. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap mencari Tuhan. Tuhan mau supaya di dalam segala persoalan yang Tuhan izinkan, Tuhan mau supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini bahwa di dunia ini yang tidak pasti, yang tidak menentu, kita lihat saat ini menyaksikan bersama keadaan yang terjadi di Indonesia maupun di bangsa-bangsa saat ini, yang dimana corona yang terus semakin meningkat. Ini yang dihadapi oleh semua bangsa-bangsa saat ini. Bahkan orang-orang yang punya materi, orang-orang yang punya pekerjaan bagus harus kehilangan pekerjaan
Karena dengan keadaan situasi yang terjadi saat ini, mereka mulai putus asa. Mereka mulai khawatir. Tapi hari ini, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online dimanapun Anda berada saat ini, jangan biarkan imanmu digoyahkan dengan keadaan persoalan yang terjadi di hadapan kita saat ini. Jangan biarkan persoalan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita tetap mencari Tuhan. Biarlah kita tetap membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini percayalah bahwa hidup kita sebagai orang percaya ada di dalam rencana Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Wah, ini yang sangat luar biasa. Ini yang menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Sekalipun Tuhan tidak menolong, kita tetap menyembah kepada Tuhan. Ini enggak gampang Bapak Ibu. Ketika masalah datang, persoalan datang, kita mulai bimbang, kita mulai ragu. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita. Kita akan tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup. Percayalah bahwa hidup kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Keberadaan orang-orang percaya tidak terlepas dari segala persoalan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita tetap yakin dan percaya bahwa setiap persekutuan kita, setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan, semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Masalah boleh ada dalam hidup kita, tetapi saya percaya bahwa di dalam segala persoalan itu Tuhan ada bersama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada saat hari ini dengan tema yang saya sampaikan tadi, larut tapi bukan hanyut. Biarlah kita sebagai orang percaya jangan berlarut-larut dalam persoalan yang kita hadapi saat ini. Justru kita bangkit, kita datang mencari Tuhan. Dan percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan menyertai setiap kehidupan orang percaya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong oleh Tuhan. Kehadiran mereka bahwa mereka boleh menjadi berkat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Saya percaya juga pada saat hari ini bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Biarlah firman Tuhan pada saat hari ini yang saya sampaikan boleh meneguhkan hidup kita, boleh membangun iman percaya kita. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kairos Agung Mulia dimanapun Anda berada. Saya berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya berdoa Tuhan memampukan kita untuk melewati segala persoalan apapun. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga pada saat hari ini, sungguh kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami saat ini ya Tuhan. Dan pada saat hari ini ya Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan yang menyaksikan ibadah online saat ini ya Tuhan. Ku berdoa mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka diteguhkan, mereka dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya bahwa
Tuhan senantiasa menyertai, memelihara setiap kehidupan kami saat ini ya Bapa. Tuhan teguhkan setiap iman kami saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama-Mu Tuhan setiap waktu ya Bapa. Ku berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan tolong mereka saat ini ya Bapa. Mereka yang bergumul untuk mengenai pekerjaan ya Bapa. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Bahkan mereka yang bergumul untuk segala sakit penyakit mereka ya Bapa. Mereka yang berdoa untuk minta kesembuhan ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan umat-Mu saat ini ya Tuhan. Ku percaya Tuhan memberkati umat-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa, pada saat hari ini ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Kairos dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan ku berdoa juga Tuhan untuk Bapa Gembala bersama Ibu Gembala, keluarganya juga Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati, menyertai, memelihara hidup mereka saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini ya Bapa. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa di dalam setiap kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan Bapak Rizky Huta Barat. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan, saudara sekalian ya. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak PDP Barnabas Kilimandu yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Kita belajar dari 3 pribadi ini saudara, dari Daniel kita belajar bahwa dalam situasi apapun kita tetap harus taat kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin hari-hari ke depan akan semakin buruk. Kita lihat dunia ini semakin jahat, tetapi bersama dengan Tuhan kita aman. Amin. Terima kasih sekali lagi buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahannya. Ya, bisa diberikan atau dikumpulkan di rumah masing-masing dan juga boleh ditransfer di nomor rekening yang sudah tertera di grup WhatsApp kita supaya kita boleh membantu menopang pelayanan gereja kita tempat ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang yang larut bukan yang hanyut Tuhan. Biarlah kami seperti Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan. Tetap kuat di masa sukar. Tetap beriman kepada Engkau ya Tuhan. Tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih. Berikan kami iman. Berikan kami keberanian seperti mereka ya Tuhan. Dalam situasi apapun biarlah kami tetap menyembah Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikannya Tuhan. Urapi terus hamba-Mu dalam pelayanannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Semuanya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anaknya, istrinya Tuhan berkati. Bahkan yang sedang mengandung istrinya Tuhan, biarlah Tuhan boleh melahirkan nanti dengan sehat Tuhan. Bahkan anak yang lahir boleh tumbuh dengan sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan berikan persembahan kami ya Bapak, kiranya kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah kami memberi dengan penuh sukacita dan Tuhan Kau menerima setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah atas kami dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, kita orang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat persembahan kita semua Bapak Ibu terkasih. Dan untuk pengumuman, ya kita masih mungkin minggu depan masih beribadah secara online sambil kita menunggu keputusan atau peraturan dari pemerintahan kita. Ya, apakah besok hari Senin ada perpanjangan lagi ya atau lusa, karena kemarin diperpanjang sampai tanggal 9 Bapak Ibu ya. Jadi kita coba lihat bagaimana perkembangan situasi saat ini. Tapi kalau saya baca di berita memang sudah ada penurunan dari angka kasus COVID ini dan juga sudah banyak yang sembuh. Bahkan katanya rumah sakit juga beberapa sudah banyak yang kosong saudara ya. Kita terus doakan bangsa kita doakan semua ya pemimpin-pemimpin di bangsa ini supaya mereka takut akan Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu pengumuman berikutnya bagi yang berulang tahun ya kita mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu semua.
Dan hari Jumat kita tetap ada doa malam setiap Jumat jam 8 malam, tapi jam 19.45 kita sudah bisa saling sapa di aplikasi Google Meet dan kita boleh doa mulai jam 8 malam. Mari Bapak Ibu semua kita jemaat Kairos ya bersatu di dalam doa bersama-sama menaikkan doa kita ya, karena hanya itulah kekuatan kita ya, doa. Hari-hari ini kita harus semakin giat bekerja di ladang Tuhan, kita harus semakin giat berdoa dalam setiap kehidupan kita. Dan kemudian Bapak Ibu satu hal lagi ya, kita puji Tuhan, gereja kita ada membagikan sembako dan itu juga berkat Tuhan ya, ada yang memberikan ya dari BNN ya, dari Pak Arman Depari, Bapak JV Tambayong selaku Ketua Umum Vokan juga membantu dalam mendistribusikan sembako yang ada ya dengan Ibu Deborah dan juga Bapak Barnabas ya. Kita sudah berkoordinasi dan puji Tuhan kita mendapatkan bagian juga untuk sembako ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diambil ya di rumah Bapak Gembala, nanti Bapak Gembala yang akan atur dan sudah ada daftar nama yang tertulis ya. Kalau nggak salah ada 38 kakak ya yang sudah terdaftar di gereja kita ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin akan dihubungi atau bisa lihat di lewat grup WhatsApp kita. Ya, jadi puji nama Tuhan. Ya, ada berkat Tuhan yang dibagikan oleh BNN ya dan juga Vokan dan namanya kemarin kalau nggak salah Bakti Sosial Gotong Royong. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak salah ada 1.200 paket sembako ya, dan itu dibagi ke berbagai kota, ke berbagai tempat di Jakarta dan Tangerang, Bekasi ya, sekitarnya ya. Dan itulah pengumuman kita yang terakhir Bapak Ibu ya, pesan saya biarlah kita terus ya bangun mesbah doa di rumah tangga kita masing-masing, kita terus beribadah bersama dengan keluarga kita, melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan ya, barang orang melekat dengan Tuhan akan diluputkan dari segala malapetaka. Oleh sebab itu biar hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Demikian pengumuman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya persilakan kepada worship leader untuk memimpin kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersamamu
pada saat hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, di mana Tuhan kami bertempat tinggal Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami rindukan Tuhan pertobatanmu turun Tuhan. Api kemuliaan-Mu turun Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Dari Sabang Tuhan sampai Maroke kami rindukan Tuhan. Pertobatan-Mu, lawatan-Mu Tuhan turun Tuhan atas umat-umat yang ada Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada, presiden yang ada, para menteri yang ada Tuhan, DPR Tuhan, tolong Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan daripada Engkau Tuhan. Turunkan atas mereka Tuhan berkat Tuhan, turunkan atas mereka Tuhan hati yang bertanggung jawab atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk kesatuan bangsa kami. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan aman Tuhan. Bangsa kami Tuhan bisa mengenal Engkau Tuhan. Bangsa kami Tuhan bisa menjadi dampak Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala Tuhan organisasi Tuhan yang mau mengkacau belaukan bangsa kami Tuhan, yang mengkacau belaukan kesatuan kami Tuhan, perdamaian di bangsa ini Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau ubah hati dan pikiran mereka Tuhan. Berbalik Tuhan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Para orang-orang Tuhan yang mengalami kesusahan Tuhan, kelaparan Tuhan, tolong Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan berkat Tuhan yang melimpah. Kau berikan mereka Tuhan kesehatan dan kekuatan. Kau berikan mereka Tuhan berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di bangsa ini, Engkau peduli atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan Kau memberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, bisnis mereka Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan, masa depan mereka, studi mereka Tuhan. Tolong Tuhan Kau campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah Tuhan yang selalu Tuhan ada di samping kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami Tuhan mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang susah Tuhan Kau hiburkan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus Tuhan yang menopang mereka. Engkau terus Tuhan yang menjadi sumber jawaban dari setiap doa dan seruan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Tolong Tuhan Kau melawat Tuhan hati Tuhan yang keras Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan, tolong Tuhan Kau lembutkan. Engkau tolong Tuhan Kau menjamah. Engkau tolong Tuhan, Engkau melawat kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, terus Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan setiap doa yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan Kau dan Kau menjawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini menjadi doa kami dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati seluruh hidupmu. Dan percayalah kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam
Kita satu sejenak saudara, kita mengucap syukur buat ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya, sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan.